Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan update seputar masa depan Erik ten Hag. Ia memastikan bahwa final FA Cup bukan jadi penentu akhir nasib sang manajer di Manchester United. Fabrizio Romano dalam kanal The United Stand baru-baru ini menuturkan status final FA Cup bagi masa depan Erik ten Hag. Di mata manajemen MU, trofi final FA Cup itu sangat krusial. Oleh karena itu, kesempatan MU untuk menutup musim dengan trofi juara. Trofi itu semakin penting karena jika MU menang, maka mereka akan lolos ke Liga Eropa. Itu akan sangat membantu keuangan MU, mengingat MU sudah dipastikan gagal ke Eropa pihak klasemen Premier League. Namun Romano melaporkan bahwa hasil final FA Cup nanti bukan pertimbangan utama manajemen MU untuk menimbang masa depan Erik ten Hag. Mereka dilaporkan akan mengevaluasi sang manajer secara menyeluruh, di mana pendapat staf dan juga pemain akan dipertimbangkan oleh Ineos. Jadi andai Erik ten Hag gagal membawa MU menjuarai FA Cup, masih ada kesempatan baginya untuk tetap dipertahankan oleh manajemen Manchester United. Bek Manchester United Diogo Dalot memberikan pujian setinggi langit kepada Rasmus Højlund. Ia menyebut bahwa rekan setimnya itu adalah striker dengan mental elit. Kepada MU TV, Diogo Dalot tidak sungkan memberikan pujian kepada Rasmus Højlund. Ia menilai sang striker menunjukkan mentalitas elit. Diogo Dalot menilai Højlund perlahan mulai memberikan dampak yang besar bagi Manchester United. Ia berharap sang striker bisa meneruskan performa apiknya di masa depan. Manchester United sangat membutuhkan ketajaman Rasmus Højlund di akhir pekan nanti. Sang striker punya tugas berat untuk membobol gawang Manchester City di final FA Cup 2023-2024. Sebuah asa diapungkan oleh Andre Onana. Kiper Manchester United itu bertekad memenangkan final FA Cup 2023-2024 untuk para fans mereka. Onana menegaskan bahwa timnya akan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk partai final nanti. Onana menyebut bahwa para fans MU sudah sangat menderita mendukung timnya sepanjang musim ini. Jadi ia dan rekan-rekannya bertekad untuk memenangkan trofi Piala FA demi para fans. Onana juga optimistis bahwa MU bisa memberikan perlawanan sengit kepada Manchester City. Oleh karena itu, timnya akan diperkuat banyak pemain yang absen karena cedera. Kiper Manchester United Andre Onana menegaskan The Red Devils akan berjuang hingga akhir untuk bisa memaksimalkan peluang mengangkat trofi juara di final Piala FA 2023-2024. MU akan menghadapi sang juara Premier League Manchester City dalam laga tersebut. Menurut kiper asal Kamerun itu, para penggemar MU sudah begitu setia memberikan dukungan terhadap tim apapun situasinya. Termasuk ketika musim ini MU benar-benar mengalami inkonsistensi dalam level yang sangat buruk. Andre Onana menegaskan bahwa laga kontra Manchester City di final Piala FA adalah momentum bagi MU untuk berterima kasih untuk dukungan luar biasa yang sudah diberikan para penggemar. Sampai sejauh ini, kiper asal Kamerun tersebut menegaskan bahwa MU akan berjuang mati-matian hingga akhir pertandingan untuk membuktikan kepada para penggemar bahwa para pemain MU masih ingin memberikan yang terbaik. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Kieran McKenna nampaknya bukan sekedar gosip semata. Setan Merah dilaporkan sudah mulai melakukan pendekatan dengan pelatih Ipswich Town tersebut. Manchester Evening News melaporkan bahwa MU benar-benar serius ingin mempekerjakan sang pelatih. Mereka sudah bermanuver untuk mendapatkan jasa Kieran McKenna.
Mereka dilaporkan sudah menghubungi agen sang pelatih. Mereka mengutarakan ketertarikan mereka kepada sang pelatih. Saat ini proses komunikasi masih di tahap awal. Namun MU dikabarkan punya keseriusan untuk mempekerjakan McKenna di musim depan. Meski mendekati McKenna, MU dikabarkan belum tentu menunjuk sang manajer sebagai juru taktik mereka di musim depan. CEO owner MU Ineos dilaporkan baru akan menggelar evaluasi terkait masa depan Erik ten Hag di pekan depan. Mereka akan memutuskan apakah mempertahankan ten Hag atau tidak setelah final FA Cup. Jadi pembicaraan lanjutan dengan McKenna baru dijadwalkan setelah pekan depan. Sebuah pujian diberikan Glenn Murray kepada Rasmus Højlund. Ia menilai striker muda itu bakal menjadi pemain andalan Manchester United di masa depan. Kepada BBC Match of the Day, Murray mengungkapkan kekagumannya terhadap Rasmus Højlund. Ia menilai sang striker menunjukkan talenta yang istimewa sebagai seorang striker. Lebih lanjut, Murray mengaku terkesan dengan ketangguhan mental Højlund selama musim 2023-2024. Ia menilai sang striker mampu tetap tampil dengan bagus meski ia tidak mendapatkan banyak support dari rekan-rekan setimnya. Di musim pertamanya, Højlund berhasil mencetak gol yang cukup banyak untuk Setan Merah. Ia berhasil mengemas total 16 gol bagi Setan Merah, di mana 10 gol ia ciptakan di Premier League. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan update seputar situasi transfer Michael Olise. Ia memperingatkan Manchester United bahwa sang winger bakal jadi rebutan banyak klub di musim panas nanti. Menurut laporan Fabrizio Romano, bahwa MU benar-benar tertarik mendaratkan Olise, namun ia menyebut bahwa MU harus gercep jika ingin mengamankan sang winger. Menurut laporan Romano, untuk saat ini MU masih belum membuat pergerakan untuk transfer Olise. United memang memiliki ketertarikan kepada sang winger, namun belum ada komunikasi dengan agen sang pemain maupun dengan Crystal Palace. Ini dikarenakan MU masih harus menyesuaikan anggaran belanja mereka, mengingat Setan Merah gagal lolos ke Eropa via klasemen Premier League. Romano juga mengingatkan MU bahwa mereka tidak boleh menunda proses perekrutan Olise. Ia menyebut bahwa sang winger saat ini jadi properti panas di bursa transfer. Ada beberapa klub top Premier League lain seperti Arsenal dan Chelsea yang berminat kepada sang winger. Jika MU gagal mendaratkan jasa sang winger, maka mereka akan disalip oleh klub lain. Crystal Palace menginginkan bayaran sekitar 60 juta pound sterling untuk Michael Olise. Ada informasi beredar seputar masa depan Jadon Sancho. Manchester United tetap akan menjual sang winger di musim panas nanti. Banyak yang menyebut bahwa MU berpotensi akan mempertahankan Sancho karena performa apiknya tersebut. Namun laporan dari The Sun melaporkan bahwa sang winger bakal tetap dijual. Menurut laporan tersebut, Manchester United sudah memutuskan apapun yang terjadi mereka akan menjual Sancho. Mereka menilai sang winger memang tidak cocok dengan tim mereka. Jadi mereka menilai lebih baik berpisah dengan sang winger di musim panas nanti. MU menilai bahwa ini adalah waktu yang bagus untuk menjual Sancho. Pasalnya dengan performa yang apik mereka bisa membandrolnya dengan harga yang cukup tinggi. Menurut laporan tersebut, MU sudah menetapkan berapa harga jual Sancho di musim panas nanti. Setan Merah membandrolnya dengan harga yang cukup tinggi. Mereka menginginkan sekitar 50 juta pound sterling untuk jasa sang winger. Mereka menilai harga itu layak disematkan kepada Sancho karena durasi kontraknya yang juga performa sang winger. Gelandang Manchester United, Casemiro, buka suara terkait rumor ia akan meninggalkan Manchester United. Ia menegaskan bahwa ia masih layak untuk bermain untuk Setan Merah. Casemiro menyebut bahwa di usianya yang masih 32 tahun, ia jauh dari kata habis. Ia yakin masih bisa bersaing dengan pemain-pemain terbaik di Premier League. Casemiro juga menegaskan bahwa ia tidak punya niatan untuk mengibarkan bendera putih di MU. Ia yakin bahwa ia masih memiliki apa yang dibutuhkan untuk sukses di Old Trafford.
Andre Onana mengaku senang dengan kritik dari sederet mantan bintang Manchester United dan mengaku menjadikan Harry Maguire sebagai panutan. Banyak orang yang memiliki hubungan kuat dengan Manchester United telah mengincar Onana musim ini, menyusul awal yang penuh kesalahan di sepak bola Inggris. Namun dia mengatakan kepada The Overlap tentang cara menghadapi para pengkritik. Bagi saya tidak memperhatikan itu. Saya datang ke tim ini dan siap menerima kritikan. Karena kami sedang dalam tahap pembangunan. Saat ini kami bukanlah yang terbaik. Tim lain tampil lebih baik dari kami dan kami harus jujur serta menyadari hal itu. Jika ada sesuatu yang tidak beres, jangan salahkan pemain muda. Saya di sini untuk menerima itu. Bruno Fernandes, Casemiro dan Harry Maguire ada di sana dan kami sudah terbiasa dengan hal itu. Ketika orang-orang yang duduk di tempat saya duduk, saya memenangkan segalanya. Terkadang ini aneh, kita berada di perahu yang sama. Kami mencoba mengikuti Anda dan apa yang Anda lakukan. Bagi saya tidak keberatan, tapi orang lain mungkin akan terpengaruh. Bagi saya, sejujurnya itu hanya bagian dari permainan. Onana bukanlah orang pertama yang mendapatkan kecaman, karena Harry Maguire juga mengalami hal yang sama sebelum dicopot dari jabatan kapten di Manchester United.